Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah. Haqqiqna ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumil qiyamah ya hafidh ihfadna وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Ma'asyar ikhwan, ma'asyar syabab, rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, jamaah majlis yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang penuh berkah ini. Kembali kami dipercayai diminta oleh guru kita bersama Kiai Haji Ustaz Taufik Hasnuri, mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau, mengangkat penyakit dari beliau, panjangkan Allah umurnya dalam sehat wal afiat, istiqamah dalam ibadah dan berdakwah di jalan Allah. Dan kita semua pun diperlakukan Allah sama seperti itu sampai kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Sebelumnya kami minta maaf, ya mungkin ada sebagian ikhwan malam ini berharap ketemu Ustaz Taufik, tapi ketemu lagi dengan Ustaz Syukri. Beda apa insyaallah, mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita. Ikhwani rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kami akan membahas tentang masih seputar pentingnya kita menuntut ilmu. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah wa faqakumullah. Rasulullah SAW mewajibkan kita menuntut ilmu. Ilmu yang mana yang wajib kita pelajari? Ilmu yang wajib kita pelajari telah disebutkan di dalam cerita hadis Jibril. Mungkin ikhwan semua tahu tentang cerita hadis Jibril. Sebuah hadis yang didatangkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bercerita kepada kita, "Dzata yaumin bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun." Suatu hari ketika kami sedang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Laki-laki ini asing. Tidak ada sahabat yang mengenalnya. Cuma sahabat bingung. Laki-laki ini asing. Biasanya kalau perantau, orang yang datang, pengembara, mampir, itu keadaannya itu kelihatan. Tanda-tandanya itu ada. Di antaranya biasanya lusuh pakaiannya, kotor, berdebu. Itu biasanya. Tapi ini subhanallah disifatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Laki-laki ini dengan sifat rajulun syadidus sawadus syadidul bayadus siyab,
wa syadidul bay' sawadi sya'ar la yura minhu athar syafar wala ahad minna ya'rifu atau kama qala radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki datang tiba-tiba muncul menghampiri Rasulullah ketika kami sedang duduk dengan Nabi Muhammad. Orang tersebut berpakaian putih yang cemerlang dan rambutnya hitam pekat. Tidak sedikit pun nampak kalau ini orang dari perjalanan, dari mudik, perantau, pengembara. Tidak nampak sama sekali, karena pakaiannya macam orang baru keluar dari rumah. Pakaiannya bersih putih, rambutnya hitam pekat, bersih. Tapi anehnya kami tidak ada satupun di antara kami mengenal ini laki-laki, kata Sayyidina Umar. Lalu orang itu duduk mendekati Nabi. Dia duduk bukan macam kita, maaf ya. Kalau kita datang numpang belajar di kampung wong, numpang belajar di majelis wong, kadang-kadang malu-malu duduk di belakang. Ya, duduk di belakang. Ini enggak. Beliau maju ke depan sampai dekat dengan Rasulullah. Kedekatan itu sampai digambarkan oleh Sayyidina Umar sampai lutut beliau itu ketemu dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya di hadapan Rasulullah, kepada Rasul di hadapan para sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Yang pertama yang ditanya, akhbirni anil Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahajjul bait man istata' ilaihi sabila. Dijawab oleh Rasulullah. Setelah Nabi menjawab, ini yang bertanya ngomong, "Shadaqta ya Muhammad." Benarkah wahai Muhammad? Sahabat bingung. Ini wong mana? Dia nanya, setelah dijawab benar dia ngomong benar kau. Berarti ngetes. Sudah itu dia nanya lagi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Maka Rasulullah pun menjawab, "Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah." Dijawab seperti itu, kembali dia mengatakan shadaqta. Lalu dia bertanya yang ketiga kali, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasul mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Tetapi kalau engkau tidak mampu mencapai derajat seperti itu, memang kita tidak pernah mampu di bumi ini, maka yakinkan kalau Allah pasti menyaksikan dirimu. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka dengan jujur Rasulullah yang ditanya tentang satu rahasia Allah yang tidak ada satupun makhluknya yang tahu kecuali Allah, beliau mengatakan, ma mas'ulu anha bi'a'lama min sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu, kata Nabi. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, akhbirni an amaratiha. Sampaikan kalau macam itu ya Rasulullah, tanda-tandanya beh. Kalau memang Rasul tidak mampu menjelaskan kapan tepatnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa kejadian itu. Kalau perkara hari Jumat, memang kita tahu, Nabi tahu, semua tahu, kita sudah dikabarkan. Tapi Jumat kapan, bulan berapa, tahun berapa, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu orang ini yang asing ini bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka disampaikan Rasulullah, di antara sekian banyak dua yang disebutkan di situ oleh Rasulullah. Kata Rasulullah yang pertama, kalau engkau menyaksikan ada seorang budak hamba sahaya melahirkan majikannya. Budak hamba saya melahirkan majikannya. Yang nanti orang-orang yang dulunya fakir, miskin, yatatawwaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, berlomba-lomba membangun bangunan yang besar. Itu tanda hari kiamat, kata Rasulullah. Setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah, lalu orang asing ini lari meninggalkan majelis Rasulullah, meninggalkan kebingungan pada sahabat. Siapa ini orang? Aneh benar orang. Orang ini asing, kami tidak kenal, tapi kok dia kayak akrab sama Rasulullah, duduk dekat dengan Nabi. Dia bertanya kepada Nabi,
Dia nanya, lalu Nabi menjawab, dikatakannya, benar kau wahai Muhammad. Nabi pun nerima dengan perlakuan seperti itu. Lalu dia nanya lagi 2 kali, dijawab oleh Nabi, dia mau, benar kau wahai Muhammad. Sampai dia nanya tentang ihsan, lalu tentang hari kiamat. Sampailah mendapatkan jawaban tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah dia jalan, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, atadri man sa'il ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi wahai Umar? Maka Sayyidina Umar yang benar-benar tidak tahu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan engkau Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, huwa Jibril atakum yu'allimukum an dinikum. Itu adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi sosok manusia yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Ya, jadi Jibril itu yang seakan-akan mengajarkan kepada sahabat yang hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah. Tapi ikhwan rahimakumullah, sebelum kita bahas, mudah-mudahan Allah berkahi waktu, tentang pembahasan pentingnya ilmu, kita di sini kenali dulu tentang apa yang tersirat daripada hikmah hadis ini. Ikhwan rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kita banyak hal, terutama etika adab ketika kita menuntut ilmu. Di situ diceritakan oleh Sayyidina Umar tadi, sosok asing ini yang tadinya beliau tidak tahu, setelah selesai baru tahu kalau itu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah untuk duduk di majelis ilmu. Disifatkan oleh Sayyidina Umar, dia berpakaian syadidus bayadis thiyab, berpakaian yang putih bersih cemerlang. Ini pertama adab kalau kita nak duduk di majelis taklim terutama atau majelis zikir, hendaklah kita usahakan benar adanya persiapan. Dalam makna bukan sambilan. Kita datang tu dengan benar-benar niat untuk mendapatkan ilmu plus berkahnya ilmu plus sir rahasia ilmu plus nur cahaya yang ada dalam ilmu. Jadi bukan cuma ilmu tok. Ilmu yang kita dapat, hati kita menjadi mutmain. Hati kita menjadi contoh untuk menjadi orang lebih baik. Ilmu yang menjaga kita dari segala kelalaian dan kemaksiatan. Dapatkan dengan adab ketika kita masuk majlis atau menghadiri majlis. Nah, di sini digambarkan bagaimana pakaiannya bersih. Artinya siapapun kita berusahalah dia untuk menjadikan ini salah satu sifat dirinya. Artinya kalau memang ada waktu, ada kesempatan, kita bisa untuk menyiapkan diri sebelum ke majlis, baik majlis habis maghrib atau habis isya, kita dengan mandi, dengan berpakaian yang rapi, yang bersih, yang indah, maka itulah adab etika kalau kita duduk di majlis. Naam. Tapi saya tidak menyalahkan, bahkan saya salut kepada ikhwan yang memang dia tidak sempat macam itu. Dari kuliah langsung mampir ke majelis. Bahkan saya saksikan banyak ikhwan kita yang duduk di majelis kita kadang-kadang dari tempat begawe langsung ke majelis. Dari sekolah langsung ke majelis. Kenapa? Bukan dia tidak mau menghormati majelis, bukan dia tidak mau untuk menyiapkan dirinya dengan persiapan yang seperti digambarkan tadi. Tapi dia tahu kalau aku balik dulu aku bakal tak hadir majlis. Kalau aku balik dulu aku bisa terlambat dari majlis. Yang seperti ini tak apa-apa ikhwan. Cantik, bagus. Ya, dia bersungguh-sungguh hadir walaupun ente datang dengan pakaian kantor, ente pakaian kerja, ente tak bawa peci, tak jadi masalah. Hadirnya itu yang penting. Kemudian digambarkan lagi di situ syadidus sawadis syar. Rambutnya hitam pekat. Ini menurut ulama mengatakan menunjukkan bukan cuma bajunya yang bersih, tapi badannya juga bersih. Rambut yang mengkilat rapi bersih itu menunjukkan kalau badan juga bersih. Artinya kalau bisa ikhwan rahimakumullah, kapanpun dimanapun ketika antum tahu antum akan menghadiri majelis taklim, bahkan kalau kita nak pergi solat berjamaah, kita tahu balik dari sekolah, balik kuliah, balik kantor, nyampe rumah jam 5, kita maghrib nak mandi, niatkan mandinya aku ya Allah dengan niat ta'ziman wa ihtiraman li huduri baina yadaik. Aku niatkan mandi ini untuk memuliakan, mengagungkan, karena aku akan berhadap di hadapan ya Allah untuk menjalankan salat. Kemudian ta'ziman wa ihtiraman li hudur majalisil ilm, niat untuk memuliakan, mengagungkan karena aku akan hadir di majlis ilmu. Diniatkan. Kalau antum tidak mandi bertampak, mandi tapi tidak diniatkan seperti ini, maka hukum mandi kita tidak ada pahala, mubah.
Tapi ketika kita pasang niat dengan niat seperti tadi, niat ta'ziman masuk masjid, niat ta'ziman masuk majelis taklim, niat ta'ziman ngadap guru, maka mandi kita bernilai pahala di hadapan Allah. Lebih lagi kalau kita tahu memang kita mau sholat. Begitupun kalau kita buku pas bab niat panjang, ikhwani. Kamu sikat gigi, kalau tidak ada niat lewat, mubah, tidak ada nilai pahala di situ. Tapi seorang yang kais, orang yang cerdas, dia belajar, dia duduk di majelis, tahu segala amal mubah bisa bernilai pahala ketika dipasang niat dengan niat yang baik. Ente sikat gigi, kenapa? Ya Allah, aku niatkan membersihkan mulutku ini agar aku bisa nanti mengucapkan, menyebut namamu dengan keadaan mulutku bersih dari bau yang kotor. Ta'ziman waqtinaman, untuk muliakan, karena aku akan berzikir menyebut nama Allah. Antum hadirin majlis pasti insyaallah tidak berubah tertib ini, yaitu baca tabarok, baca Quran. Nah, diniatkan ketika nak salat kita akan menyebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Semua zikir yang kita ucap, niatkan aku bersihkan mulut, sikat gigi dengan niat ta'ziman wa ihtiraman, memuliakan dan mengagungkan ayat Al-Qur'an, zikir, tasbih dalam solat, setelah solat, sebelum majlis, di saat majlis. Nah, itu niat di antara niat. Tapi ikhwan rahimakumullah, kemudian digambarkan bagaimana di situ sikap seorang yang duduk di majlis taklim, digambarkan dekat dengan gurunya. Alafu minta maaf ya yang duduk di belakang. Yang termulia, yang bagus, yang duduknya maju ke depan. Lain kalau memang sudah penuh, jangan kita maju ke depan. Itu suul adab malah. Lah penuh loh, selo dua selo nyari celah masuk ke depan. Sampai ngesehong ndak. Kalau pengen duduk depan, memang itu yang paling afdal, datanglah duluan. Itu kan caranya, bukan kita ngelangkai wong, bukan, itu buruk. Nah, duduk di depan, duduk dekat guru, bukan duduk di belakang. Ya, tempat masih kosong, tahan di belakang. Itu salah. Kemudian orang ini pun menggambarkan kepada Rasulullah, kepada kita, tentang bagaimana itu hendaklah seorang talabul ilm itu kalau tak tahu tentang sesuatu bertanya di ketika di majlis, atau setelah majlis, atau setelah hari dari majlis, kita tanya kepada guru kita tersebut. Nah, ikhwan rahimakumullah, di sini bertanya banyak tipe. Ada yang bertanya memang kalau tak tahu, nanya dia, Ustaz bertanya, mak mana hukumnya ini, dijawab oleh Ustaz. Ada lagi yang bertanya model malaikat Jibril tadi, dia sudah tahu, tapi dia pengen bertanya agar dengan pertanyaan ini keluar ilmu dari Rasulullah, didengar oleh yang hadir. Makanya Rasul mengatakan, huwa itu adalah Jibril atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum andinikum, mengajarkan kamu tentang agama kamu. Kapan Jibril ngajari? Cara Jibril mengajar seperti itu. Beliau yang bertanya, Rasul jawab, yang lain dapat terapkan. Model kita tahu kawan kita ini wuduknya masih tak benar, bacanya masih tak benar, Fatihahnya. Maka kita ni paham, kita alhamdulillah sudah benar wuduk, sudah benar Fatihah. Tapi kalau kita ngajari kawan ini tak galak dengar, nak nunggu dari ustaznya. Ayo, dia hadir, kita jengok di situ, dia hadir. Ya hano kita nanya di belakang, kadang-kadang ustaz alafu nak nanya ustaz, anak ni sebenarnya ragu-ragu, cuma pengen penjelasan lagi dari ustaz. Kalau jadi mantap. Apa dia pertanyaan nanti? Mak mana cara pelapasan ghairil maghdubi alaihim yang benar? Mak mana? Kita tahu kawan kita ni salah. Cuma kalau kita ngajari dia tak galak nerima. Akhirnya kita padahal benar. Cuma dengan bertanya tadi ustaz jelaskan, akhirnya dia tadi kenal, oh ya aku ni salah katanya. Sama seperti Jibril alaihissalam. Ya, kita bertanya bukan untuk kita, untuk orang lain, cuma lewat guru tadi. Nah, ada lagi yang buruk, ya, bertanya itu untuk menjatuhkan. Ini tidak boleh. Ketika kita lihat ustaz yang masih muda, atau sepantar dengan kita, atau baru dengar dia baru balik dari pesantren, sengaja nanya dengan apa yang sudah kita tahu, yang kita tahu ini akan sulit dijawab, kita nanya di forum. Nanya ustaz, mak manalah hukum ini, dan dalilnya di mana, di Quran dan hadis. Bingung ustaz ini, mak mana dia nak jawab. Nah, ini naudzubillah celaka yang macam ini. Niatnya pun untuk menjatuhkan ustaz itu tidak boleh, haram. Ya, kita tidak boleh nanya seperti itu. Ada juga kalau saya pribadi ikhwan, ya, ahbabi, jarang di majlis muka session tanya jawab. Ngapa? Kadang saling lempar kulit pisang. Tahu? Dia sengaja nanya duduk di situ sama ustaz karena nembak budak sebelah situ.
Ustaz apalah Ustaz hukum kalau ngembek banyu dari langgar awak balik ke rumah. Dia nanya ni tahu ada umumnya di situ. Yang galak ngembek banyu di langgar awak balik ke rumah. Haram, Ustaz langsung ngomong. Haram itu, maling itu. Budak tadi tu kena dia. Nah, kejar lagi kawan dia. Ada yang model macam itu. Besok tak datang ke majlis lagi dia. Tak datang lagi, ngapa? Ngapa kau tak datang lagi? Ustaz tu ngomong macam itu. Ya benar tu Ustaz, ya benar, cuma caranya aku tak demen. Nah, ya, manusia kadang-kadang ada egonya. Benar, hak, tapi carinya alasan. Ya, caranya aku tak demen, segala macam. Nah, ada macam-macam ikhwan. Ya, orang nanya tu macam-macam tipe. Ala kulli hal, ikhwan rahimakumullah. Nah, di situ kembali lagi dari susunan yang ditanya oleh Jibril itu yang harus kita pelajari. Pertama yang harus dipelajari seorang muslim adalah arkanul Islam, rukun Islam. Di dalam rukun Islam itu pertama menyebutkan syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Menunjukkan di situ ada bagian daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang dasarnya atau untuk kita ni biasa kita lebih mengenal tentang sifat 20. Jadi kitab ilmu akidah setebal ini. Ya, ilmu akidatul awam yang dipelajari itu jadilah pelajari, mengenal tentang siapa itu sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil tentang Rasul. Tak usah tinggi-tinggi nak mengenal tentang seluk-beluk alam malaikat, alam jin, tipe surga manusia macam-macam riwayat, jangan. Yang ringan-ringan be dulu. Itu yang wajib. Karena yang pertama ditanya itu tentang Islam, belum nanya tentang rukun iman. Rukun Islam dulu. Nah, semua orang membutuhkan ini, pemantapan iman dulu tentang sifat-sifat Allah tadi. Setelah kita pelajari tentang Allah, kita kenal pula tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan Rasulullah dengan sifat, dengan belajar sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita pun disuruh mengenal sejarah Rasulullah. Nah, cukup mengenal secara zahirnya sejarah simpel tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus inti dan kita semua ini yang awam katakanlah untuk menjelimet mengenal sampai sejarah khulafa, ba'da khulafa, panjang seluk-beluknya. Tidak usah, ambil dulu yang penting pokok mengenal sosok agung Rasulullah. Kehidupan Rasulullah selama beliau dari lahir sampai beliau wafat. Kenali sedikit tentang keadaan sahabat ketika menjadi khalifah. Jadilah sampai situ. Tak usah lebih panjang lagi, kecuali ente memang seorang yang menekuni belajar benar, itu boleh. Nah, setelah itu apa ikhwan? Setelah syahadatain, apa yang kita pelajari? Wa iqamis sholat. Bab sholat pertama. Kamu duduk sama Ustaz Taufik hafizahullah ta'ala hayati, berbulan-bulan baru nyampe bab sholat berjamaah. Mungkin sudah sekian tahun baru sampai situ. Kapan selesai bab sholat ini? Wallahi ikhwan, ilmu ini luas, bukan simpel, bukan sedikit. Makanya kadang-kadang kita sedih ketika ada orang minta, saya ngalami sering. Ada orang ngajak buka majlis, Ustaz buka majlis di masjid kami Ustaz, katik majlisnya masjid kami itu kosong, jamaahnya banyak tak ngerti apa-apa. Payah je kita, insyaAllah saya cari ke waktu, kira-kira nak muka apa kita, nak muka apa. Kita pengen mereka jawab tu muka fikih Ustaz, karena ini kebutuhan. Enggak, dia ngomong muka tafsir Ustaz, muka tafsir. Kita nanya sama Mang Cik, minta maaf, yang matal ke wuduk ada berapa? Nah, tak tahu aku. Yang matal ke wuduk tak tahu, syarat solat belum ngerti, yang membatalkan solat tak paham. Nak muka tafsir kaget dulu. Tidak wajib belajar tafsir, belajar fikih. Bab solat ini lebih utama dan diutamakan, wajib, karena kebutuhan kita sehari-hari. Itu ikhwan. Setelah itu solat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, pentingnya kita belajar ilmu agama. Sekarang kita bahas bab solat. Ya, Ustaz Taufik juga masih bab solat. Ikhwan rahimakumullah, ana yakin, saya yakin antum semua adalah orang yang musallin, yang melaksanakan solat. Bahkan mungkin ada di antara ikhwan, masya Allah, tidak kalah sama santri, walaupun dia bukan duduk di pesantren. Yang namanya solat wajib digawe ke, qobliyah ba'diyah dilaksanakan, solat duha dikerjakan, solat witir pun dia tidak tinggalkan. Masya Allah. Solat sunnahnya banyak, bahkan dia berjamaah 5 waktu. Masya Allah. Wallah nikmat ikhwan, itu taufik minallah.
Tapi jangan dulu kita ngaso bangga, ngaso senang tentang sholat kita yang secara surahnya, gambarannya sudah banyak. Ya, memang banyak orang soleh yang bangga dengan sholat mereka. Seperti Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu, min kibar auliyaillah. Beliau pernah mengatakan, tahaddusan li nikmah, bukan angku, bukan sombong, bukan untuk berambok. Beliau ngomong, alhamdulillah munzu mumayyiztu ma taraktu salatu jamaah ghad. Alhamdulillah dari semenjak aku mumayyiz. Tahu mumayyiz? Bukan balai, bukan. Mumayyiz itu akal lah sudah sempurna. Budak kecil umur 7-8 tahun disuruh beli gula paham, ngembek kunci motor dan ngembek kunci rumah, mana kanan tahu yang mana kiri tahu, cara bercebok benang sudah paham. Budak kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling kencang lah, sudah mumayyiz itu. Semenjak aku mumayyiz, aku tak pernah tinggal kecuali solat itu kulakukan berjamaah sepanjang hidup aku. Dari semenjak mumayyiz, tak pernah aku solat kecuali berjamaah, kata beliau. Kalau kita sekarang pacak ngomong alhamdulillah semenjak aku balai tak pernah tinggal solat, itu sudah luar biasa. Ya, kalau kita ngomong alhamdulillah berkat didikan bapa, aku semenjak balai aku tak pernah tinggal solat, nikmat. Tapi kalau solat berjamaah sampai saat ini kita banyak bolong. Nah, ikhwan rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini semua kita tahu dan hafal. Di antara fungsi solat, Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mampu mencegah orang yang melakukan solat dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang saya nanya sama ikhwan sekalian, solatkah kita? Solat tak kamu? Solat. Baik, mungkin ada di belakang ngomong, Ustaz, anak solat berjamaah terus semenjak anak duduk di majlis Taufik. Masya Allah, berapa tahun? Dah 3 tahun, Masya Allah. Mungkin sebelah sana ada yang ngomong juga, Ustaz, anak gue beli abad dia dah pernah lepas. Duha 8 anak gawe ke, witir 11, tahajud walaupun agak kadang-kadang tak gawe kan, tapi usahakan Ustaz. Masya Allah ya kawan, wallah nikmat. Cuma saya punya satu pertanyaan dari saya buat kamu dan buat diri saya dewe. Kita yang sudah ngaku sholat banyak, bahkan berjamaah ini. Satu pertanyaan buat kita galau-galau, sudahkah sholat yang kita lakukan itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Tanya diri antum. Pagi tadi masih nengok maksiat, masih kelakar sama kawan kita yang perempuan yang bukan muhrim, bahkan kita nak kesini nanti masih nengok maksiat, ngomong kotor masih, bohong masih, belum penyakit hati kita, angku, sombong, iri, dengki, segala macam. Maksiat masih. Solat kita solat tapi maksiat tetap jalan. Nah, kenapa demikian? Apa ayat itu yang salah? Wallah, tidak mungkin. Lalu yang salah yang mana? Allah mengatakan setiap orang yang solat akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat pas-pasan akan dapat itu. Apalagi ente ngaku solatnya banyak, Gobliyah, ba'diyah, solat duha, solat witir, solat. Silahkan kau bangga, tapi tanya diri kau, sudahkah solat yang kau lakukan tercegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar? Tanya diri kita masing-masing. Berapa banyak orang yang solat maksiat jalan terus, keluar dari masjid, turun dari masjid, pas lagi duduk motor aja betina nyengok jalan tegikok dengan pakaian yang na'udzubillah tadi dijingokinya. Berapa banyak orang yang sholat masih bohong. Habis dari sholat dia ke tempat kawannya dulu, telepon emaknya, Din sudah selesai kuliah, kata baliklah cepat. Ya mak, kata dulu aku masih di masjid, padahal sudah di luar. Dia nak mampir dulu ke tempat kawannya, emaknya dibohongnya. Habis sholat itu baru sholat. Bahkan berapa banyak orang yang keluar dari masjid, turun ke bawah, lihat orang-orang yang nongkrong di bawah, dia ngerasa dirinya suci bersih. Maksiat ini. Nah, sekarang kita tanya diri kita, berapa banyak orang yang salat hari ini masih qati'ur rahim, takhassam bainahum, masih musuh-musuhan? Fungsi salat itu buat kita. Apakah ayat ini sudah tidak berlaku? Tidak, wallah. Sampai hari kiamat salat tetap berlaku, fungsinya untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang jadi pertanyaan ini ada jawabannya pasti. Di mana letak kesalahan kita sehingga solat yang kita lakukan tidak menjadikan dia solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Bahkan berapa banyak orang gara-gara solat dia jadi orang angku, jadi gara-gara solat dia ngerasa diri yang paling baik di kampung.
Subhanallah. Sebenarnya dengan dia banyak sholat, semakin banyak ibadah, semakin tawadhu. Makanya Imam Bushairi rahimahullah taala mengarang qasidah Buddha mengatakan kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa biddasami. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu merupakan racun yang membunuh dirinya tapi dia tidak sadar. Banyak. Wong sedekah jadi sombong, wong sholat ibadah jadi sombong, wong banyak baca zikir jadi sombong. Dia tidak sadar, dia nyangka dia sudah punya kedudukan di sisi Allah. Padahal dengan kesombongan dia sudah menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan rahimakumullah. Sekarang jawabannya tentu kita tahu. Beb, kalau Quran pasti benar. Jadi kenapa aku sudah sholat masih jadi orang benar? Jawabannya sih kok karena sholatmu tidak benar. Karena sholat kita yang tidak benar. Tidak ada jawaban lain. Itulah. Nah sekarang nak tahu benar tak benarnya sholat kita dari mana? Dari mana ikhwan? Ya ini tempatnya. Majlis datangi di mana ada ustaz yang kita yakin ustaz ngajar ilmu benar, dia kita tahu kenal gurunya siapa, ada sanadnya, benar ngajarnya, madhabnya sama dengan kita, duduk belajar biar kita tahu di mana letak kesalahan itu. Minggu lalu saya contoh sudah sama kamu kan, mungkin ada sebagian ikhwan baru dengar tentang perkara yang kami sampaikan minggu lalu. Udah tahu kami selama ini kalau macam itu, udah tahu kami selama ini. Nah sekarang kita bahas tentang sholat ini. Ikhwan rahimakumullah, kalau ada orang masuk masjid, ente lihat orang itu masuk masjid. Pas dia masuk masjid, ente jengok dari luar belakang, yang di sholat kiblat Allahu Akbar, rukuk sujud selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu sama kita, pas dia nak turun kita baru nak masuk masjid. Oh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana dia? Bagus semuanya. Sudah sholat kau? Sudah aku. Sudah sholat kau? Sudah aku. Apa benar dia sudah sholat? Jawabnya mungkin pakai dari dulu sementara bukan. Dia sudah praktek sholat. Tapi benarkah sholat dia? Wallahu a'lam. Sholat itu kan bukan seperti yang kita lakukan selama ini. Yang kita lakukan selama ini kan ngadep kiblat, ambil wudu, habis ambil wudu ngadep kiblat, Allahu Akbar, tutup salam, selesai, sudah sholat aku. Benar apa? Wallahi ikhwan, tidak sesimpel itu. Sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, ada sunnah-sunnahnya, ada yang makruhnya. 3 perkara pertama wajib kamu semua paham. Bahkan sebelum balik harus diajarkan itu. 3 pertama yang pertama. Syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat. Wajib kita tahu. Karena kalau tidak tahu ini, maka tidak sempurna sholat kita. Ditambah lagi 2 perkara yang alangkah indahnya kalau kita paham mengenai apa itu yang disunnahkan dalam sholat dan apa yang dimakruhkan dalam sholat. Sekarang syarat sholat berkembang ikhwan. Jadi sholat bukan simpel seperti yang tadi kita gambarkan. Oke, sekarang kita paham, oh macam itu ada syaratnya. Syarat ada di kita. Apa syarat sholat Ustaz? Syarat sholat minha diantaranya toharo anil hadatsen, suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar lewat apa mensucikannya? Mandi wajib. Hadas kecil lewat wudu. Berarti inti wajib pelajari bab mandi wajib. Inti wajib pelajari bab wudu. Syarat sholat itu ada 10 disebut ke ulama. Baru sikok. Ustaz keluar ke sikok. Sikok ini bercabang lagi. Kalau macam itu Ustaz, wudu itu ada syaratnya juga. Ada pula syaratnya wudu. Di antara syarat wudu itu menggunakan air yang suci mensucikan. Nah, berarti aku tak ngerti yang mana air suci mensucikan tu. Berapa banyak uang, maaf, banyak macam ini, berbantahan dia. Oh, mana boleh buat wudu? Boleh. Mana boleh itu buat minum? Tak paham dia tentang air. Air yang sedikit, air yang banyak, air yang suci mensucikan, yang suci tidak mensucikan. Tak paham. Syarat sahnya solat itu diantaranya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat mandi wajib itu apa? Syarat wudu itu apa? Di antara syarat wudu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Berapa banyak maaf ibu-ibu kamu yang kalau kondangan berdandan pakai bedak, pulang dari kondangan sampai rumah Masya Allah dia dapat taufik, nyengok jam, ya Allah lah jam 1 belum sholat, ayo pak sholat pak. Bagus mak kita, tapi mak ni tak benar wudunya. Ngapa? Bersih ke dulu tu bedak. Dia langsung bayang ambil wuduk, buka kerudung ambil wuduk. Ya wajar kalau wuduknya tak sah, berarti solatnya tak sah. Wajar kalau tak jadi wong
baik. Syarat sahnya solat, suci dari najis, badan, pakaian dan tempat. Najis, yang mana usah najis itu? Kita pun harus pelajari. Wallah, bab najis tak cukup 3 kali pertemuan, nanti harus pelajari. Najis ada najis mughallad, ada najis mutawassit, ada najis mukhaffaf, ada najis ma'fu anhu, ada najis berat, ringan dan sedang, ada pula najis yang dima'fu. Bukan cuma kenal jenis-jenis najis, mak mana cara mengsiapnya, harus paham juga. Berapa banyak kita tak ngerti. Kita pikir yang kotor itu setiapnya menjijikkan atau kotor itu najis. Dan ini kejadian. Tak semua yang menjijikkan itu najis. Bahkan banyak yang di tubuh kita ini menjijikkan, tapi tak najis dihukum oleh syariat. Dan karena kebodohan ada orang yang salah sangka. Contoh, maaf, ludah, jorok tak? Jijik tak? Najis bukan? Ludah. Orang pakai siwak ini kejadian, ikhwan, yang menyediakan di salah satu SMU negeri di Palembang ini. Yang ngomong ini bukan guru kimia, bukan guru olahraga, guru agama. Ketika ada satu anak majelis seperti antum, masya Allah, dia sekolah SMA, duduk di majelis, dikenalkan tentang sunnah pakai siwak. Orang solat pakai siwak 2 rakaat solat subuh pakai siwak, di sampingnya tidak pakai siwak, dia diberikan ganjaran oleh Allah berlipat ganda sampai 70 kali lipat lebih abdul daripada 2 rakaat tanpa siwak. Cuma modal ngoyang siwak. Solatnya sama 2 rakaat, kita dapat poin 70, dia dapat cuma 2. Jadi balik cerita tadi, ada budak ini masya Allah, dia berjihad menjalankan ini sunnah. Belum tentu kamu sanggup, kamu di kuliah, di SMA maka ini, apalagi kamu sudah di kantoran. Sholat jamaah di masjid, di kantor, di kuliahan kamu. Kalau kamu di UIN barangkali, ya, atau di Muhammadiyah, wallahu alam. Tapi kalau model kuliah yang sifatnya umum, untuk siwak, kira-kira apa yang terjadi? Uang longok oleh kamu. Ya, kayu apa itu juga? Nah, balik cerita tadi. Ini guru agama di salah satu SMU di kota kita di Palembang. Guru agama. Pas nengok budak tadi pakai siwak, ngomong sama muridnya, nah itu nah, jangan kamu contoh. Jangan pula kamu sholat di belakang dia. Itu tuh najis gawe dia tuh. Nengoklah kamu masuk punya ke mulut di kantongnya, najis itu. La ilaha illallah. Wallahi wan, kalau dia guru olahraga saya tak perlu sedih. Ini guru agama tak paham tentang najis. Air ludah bukan najis, umbel bukan najis, ingus bukan najis, dahak tidak najis, walaupun semua menjijikkan. Kotoran telinga, kotoran mata, daki itu bukan najis, walaupun menjijikkan. Kadang kita tidak tahu. Ya. Kalau najis seperti yang harus kita bilang najis. Ilar yang mana ilar, yang mana liur, harus paham. Beda ilar sama liur. Ada orang yang duduk di masjid, kapan wudu itu batal, kapan wudu itu tidak batal. Ada orang duduk di masjid, masya Allah, ya, datang cepat di masjid, tapi sayang pas masuk masjid langsung nyari di mana tiang ada kipas angin. Paham? Jangan apalah. Duduk dia. Yang dia, mungkin dia capek ya, snuzon begitu. Dengar lagi. Semasjid dengar. Bukan cuma suara lengkuran baik. Tes. Kalau tidak ngerti, nengok macam itu. Pas dibangunkan, bangun paman, semayang. Ini wong imam pula, misal, nak dijadikan imam. Oh jangan itu, apa najis baju itu? Aku nengok tadi itu dia, ilernya netes. Sekarang Ustaz nak jelaskan masalah ini, panjang cerita. Pikirkanlah kamu, batal tak solat dia? Najis tak itu tadi kejadian? Kalau tak tahu perlu belajar. Yang mana iler, yang mana liur, yang mana najis, yang mana tidak najis. Apa hukumnya beb? Budak solat ngawak heroin sama budak solat ngawak McDonald. Tahu McDonald? Zaman saya dulu SMA, ngetop itu dulu. Minuman yang memabukkan. Botol kecil mahal harganya. Solat, yang mana yang batal, yang tidak batal. Najis dua-duanya.
Tak juga. Tapi ikhwan rahimakumullah. Nah, kita harus paham juga tentang najis. Yang mana najis itu, yang mana tidak najis. Yang mana membatalkan, yang mana tidak membatalkan. Tapi sekarang inti solat, inti paham tentang syarat-syarat solat tadi. Banyak, ada 10. Syarat solat ada 10. Di antaranya menghadap kiblat, masuk waktu, ya. Sekarang sudah anggaplah syarat solatnya kamu benar. Sekarang rukunnya benar dah. Rukun itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Qalbi itu niat. Sekarang rukun qauli contoh. Wallahi ikhwan, berapa banyak orang yang solatnya tidak sah tapi tidak sadar. Dari awal solat udah tidak sah. Model solat takbir, ya. Masya Allah, ini imam, Masya Allah. Saya pernah berapa kali sudah tegak di soft solat, ya, pengen dapat solat berjamaah, tahan kita ngaca-ngaca ujung Palembang, maki ke motor, buka jaket, nago helm. Alhamdulillah sudah punya wudhu, langsung masuk di soft. Pas imam tuh tahu tagarubu, Masya Allah, bagus dia. Nyuwang bikin soft rapi. Allahu Akbar. Pas dengar macam itu, mundur saya. Tak jadi solat belakang dia. Ngapa Ustaz? Mungkin itu pertanyaan kan? Allahu Akbar. Ada lagi yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mundur kita, tak jadi solat belakang dia. Ngapa? Rukun qaulinya berantakan. Takbir itu ada perlu kita pelajari ikhwan. Takbir Allahu Akbar, kalimat takbir, takbiratul ihram dalam solat wajib benar. Kalau sekedar macam kita duduk macam ini, ada ustaz kiai ceramah membawa kita bersemangat takbir Allahu Akbar. Ya, di luar solat benar salah tak jadi masalah, tapi dalam solat kalau salah bubar. Nah, model tadi Allahu Akbar, apa benar? Tak benar. Karena dia memanjangkan alif di depan itu. Tak boleh. Dalam solat harus Allah, bukan Allahu Akbar, Allah. Tak sah. Kalau mungkin di sini ikhwan sudah paham ilmu qiraat, itu dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat itu terdiri dari 2 huruf alif yang digabungkan. Seperti kalau kita belajar dalam di surah Yasin contoh, a'andartahum am lam tundirhum. A'andartahum boleh dibaca andartahum. Digabung alif itu dengan dipanjangkan. Tapi jangan masing-masing belajar. Ya. Nah, sama ini. Pertama a istifham. Artinya adakah atau apakah? A'andartahum am lam tundirhum. Apakah engkau peringati ataupun tidak? Itulah mereka. Nah, kalau kita bilang Allahu Akbar, itu kalau kita pretel kita pisah dari kalimat Allahu Akbar. Artinya apakah Allah Maha Besar? Kira benar tak solatnya? Allahu Akbar. Ada lagi yang banyak panjang Allahu Akbar. Bar. Mana boleh? Tidak ada alif itu. Tidak ada alif. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca selesai ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berapa salahnya itu? Bismi, apa bism tu? Bismi bukan bismi. Alhamdu bukan alham. Siratal ladzina an'amta, an'amta ghairil maghdubi. Nah, ini banyak salahnya. Pernah tak selama ini kamu sadari yang kamu baca ghairil maghdubi atau maghdu? Kita tak pada perhatian mungkin. Selama ini kita baca ghairil maghdu. Dal yang dilafazkan tak sah Fatihahnya. Itu bukan maghdu tapi maghdu dot. Ghairil maghdubi alaihim, bukan him.
Fatihah itu ikhwan nak belajar minimal satu pertemuan duduk mantap sejam. Nak benar. Kalau tidak butuh berulang-ulang. Banyak kesalahan di situ. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan takim. Qaf mustaqim, qaf bukan kim. Bismillahirrahmanirrahim bukan bismi. Alhamdulillah bukan alham. Alhamdulillahi rabbil bukan alamin. Tak perlu sampai kamu maksud sampai ya. Yang wajar-wajar yang penting makhrajnya benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ha ya mim alif itu ada ya juga loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ya mim bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi kamu dari imam itu. Ngapa? Ya-nya hilang. Tak sah kalau Fatihah tak benar. Tak sah solat kita. Kurang satu huruf tak sah. Ada juga model takbir. Kalau bulan puasa tak apa lagi. Ya saking semangatnya tadi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlu minallah. Tegak langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Bah. Benar enggak yang model macam tu? Banyak. Bah. Stop dulu imam. Kau ada benar tak takbirnya? Bukan bah. Allah. Yuk, Allahu akbar. Allahu akbar. Rugi kamu sembahyang makin 23 rakaat dulu. Ya. Balik bismillah tadi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Perhatikan. Maliki yaumiddin boleh dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Bukan bukan. Cukup 2 harakat. Maliki yaumiddin atau dipendekkan Maliki yaumiddin. Perhatikan ikhwan, ini untuk Fatihah memang ada 2 bacaan. Tapi kalau untuk Qul a'udzu birabbin nas 1, tak boleh 2. Apa itu pendek tidak dipanjangkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bukan malikin nas. Salah. Banyak di kampung-kampung kalau tahlilan ya, mimpin makin mik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nadanya juga itu dia. Malikin. Salah. Untuk qul a'udzu birabbin nas tak boleh dipanjangkan, pendek. Malikin nas. Tapi Fatihah boleh panjang boleh pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Di depan dal tak ada waw, jangan dipanjangkan. Kadang kita tak ngerti. Di belakang imam itu Allahu Akbar. Masya-Allah. Mic-nya bagus pula. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, di belakang kamu. Salah imam itu. Iya karena budua, iya tidak ada waw di depannya, tidak boleh dipanjangkan. Dia dipanjangkannya. Balik di sini buka HP kamu, buka Quran di rumah kamu. Benar tidak lafaz Fatihah selama ini? Iya karena budua, iya karena stain, ta'in, bukan ta'in, ain. Iya karena budua, iya karena stain, bukan dinas, dina. Sad ihdinas siratal mustaqim. Qaf bukan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi bukan lazi. Dza. Siratal ladzi na'an ta'alaihim. Alif ain. An'amta alaihim, bukan him. Buka nanti min fadlikum. Kawan semuanya dibuka. Buka benar dak aku ning lapas selama ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil bukan ghairel. Ada orang yang baca ghairel.
Ghairil mag. Nih yang banyak salah. Du, tapi dibaca ghairil magdu. Beda ikhwan makhraj dal dengan dot. Coba itu dot. Lidah ini ditempel di gigi pojok bergabung dengan gigi bawah. Dot nempel di gigi pojok. Kalau dal naik sedikit, ujung lidah naik ke pojok dikit. Dal. Dot. Beda kan? Jangan salah. Ghairil maghdu, bukan maghdu. Bi alaihim walad. Nah, ini juga banyak juga salah, terutama imam yang kadang-kadang tidak perhatian. Dia baca semangat, masya Allah nih. Ya, belakang makmum ramai, masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana do dalam bacaan Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditahan baru turun, bukan amin. Panjang ini cerita ikhwan. Tahiyat, rukun yang perlu kamu perhatikan, rukun qauli, takbiratul ihram harus benar. Allahu akbar. Allahu bukan Allahu akbar. Tak boleh Allah, tak boleh Allahu akbar, tak boleh. Paham? Kemudian Fatihah harus sempurna benar. Kemudian tahiyat harus benar. Perhatikan banyak kesalahan ketika tahiyat, ketika pengucapan syahadat. Coba kamu sekarang praktekkan, tidak usah diatur. Jalan ke dewek seakan kamu sholat. Ketika kita tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kamu baca, jangan kamu atur seperti kamu lagi sholat. Apakah kamu mengucapkan asyhadu alla atau asyhadu alla ilaha? Kebanyakan orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Haknya hilang. Kalau hak hilang jelas-jelas fatal, ini salahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Nah, wajar kalau kamu dari balai sampai sekarang umur kamu sudah selawi 25, salat model macam ini, maaf, jangan nyalakan Al-Qur'an atau salat, tapi kita yang salah. Wajar kita tidak jadi orang benar. Asyhadu, bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terakhir, saya singkat kebaik dengan waktu. Yang banyak juga tidak diperhatikan oleh kita. Ini termasuk rukun, ya. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat dalam tahiyat terakhir dianggap sepele. Seperti takbir dianggap sepele. Bahkan Fatihah juga, kalau kita ngajak belajar Fatihah, oi kawan bicak budak paul baik. Ya, tidak mau diajar Fatihah. Padahal Fatihah kita kebanyakan inti orang, termasuk saya. Apal Fatihah bukan dengan belajar maco, sudah dihafalkan lewat ditalkin. Kamu punya adik umur 4 tahun, 3 tahun sudah bisa Fatihah, sudah hafal. Baca belum bisa, Iqra 2 baru dia. Kadang-kadang kita tidak perhatikan berendahnya. Penutup solat. Penutup solat, assalamualaikum, itu rukun solat. Rukun qauli wajib benar. Selama ini tidak pernah diperhatikan oleh kita. Selesai, Hamidum Majid. Ya sunnah kalian dihafal doa, baca doa yang diajarkan. Ya Allah maghfir li dzunubi ma qaddamtu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri wa jahannam. Ya mungkin boleh baca. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Hati-hati ikhwan. Di sini letak kesalahan banyak. Assalamu bukan a. Kalau ente ngucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah. Memang itu kesalahan. Wajar kita tidak jadi orang benar. Salat kita tidak benar. Assalamu bukan a. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu bukan a. Ya. Nah, kadang-kadang apalagi ada sholat tarawih yang ngebut-ngebut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang tidak pakai alif, walaupun itu sudah khilaf ulama. Mengucapkan langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamu bukan a.
Kalau kamu lafazkan tidak sah sholat kamu, bubar. Betul ini. Assalamu bukan ya. Nah, kemudian afdhalnya kalau ucap salam, ikhwan kita ngadep depan, muka kita. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke depan, baru assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah nama kita ini. Ya, aduh kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, tangan bolak-balik pulang ini. Yang lurus be assalamualaikum warahmatullah. Balik ke lagi depan, assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Ya. Setelah imam salam dua, baru kita makmum ucap salam, itu afdalnya. Tapi saya tidak akan terperinci kalau satu topik sudah ngajari kamu dan insya Allah bisa dipelajari lagi tentang rukun sholat. Nah sekarang ikhwan rahimakumullah, itu rukun sholat itu baru sedikit kita singkat ya. Begitu banyak kesalahan kita. Belum syarat sholat tadi, belum wuduknya kita yang salah. Belum. Sekarang oke lah. Ustaz, anak kalau syarat sholat alhamdulillah, bagus. Tapi ngapa kau masih tidak benar? Nyengok tino masih jelalatan, HP apa kata tiap jadi begitan kau nyengok, film tidak benar segala macam, ngomong masih dusta, sama tua masih kau ngajar, maling masih angku segala macam, solat sudah. Oh mungkin rukunnya yang tidak benar. Oh rukun solat aku dah paham sama satu topik 7 tahun aku. Ya. Belum lagi sama ustaz pulang, bahkan aku sama kiai yang tua sana tuh aku belajar juga. Iya. Tapi ngapa kau masih tidak benar juga? Kau ngomong syarat sholat benar, rukun benar, tapi masih tidak benar. Apa? Dia banyak melakukan hal yang membatalkan sholat, tapi dia tidak sadar. Gerakannya yang membatalkan sholat, ya gerakan segala macam banyak tidak benar. Oke, sekarang anggaplah ikhwan rahimakumullah, Allah ibarik insyaallah. Anggaplah, ya syarat inti benar, rukun inti benar, yang membatalkan inti tidak lakukan. Maka inti bisa dikategorikan selagi inti tidak membatalkan yang melakukan yang membatalkan, inti sholat inti sah. Sholat, maaf, yang kita harapkan dalam sholat, dalam ibadah haji, umroh, zakat, puasa, bukan sah tidak sahnya, tapi gobul atau tidak gobul. Bukan cuma sah tidak sahnya. Banyak orang santri apalagi yang duduk di pesantren bertahun-tahun sampai mereka paham tentang dalil-dalilnya. Syarat sholat tahu, rukun sholat paham, semua dilakukan dengan sempurna. Yang membatalkan sholat tidak mereka lakukan, bahkan sholat mereka dihiasi dengan sunnah. Tapi kenapa ini orang masih tetap jadi orang tidak benar? Masih suka mencuri, masih suka menipu. Mata masih melihat diharamkan Allah, telinga masih demen dengar yang diharamkan Allah, ghibah, namimah, lidahnya paling lincah. Bahkan kita tahu dia sama si fulan lah 3 tahun dapat teguran. Ghatir rahim. Nah ini gimana? Katanya saat kalau sholat benar, umumnya jadi benar. Afwan. Kita tidak cuma mempelajari ilmu fikih dalam hidup kita di Islam ini. Balik cerita malaikat Jibril tadi. Beliau bertanya tentang arkan Islam, kemudian rukun iman. Beliau juga bertanya tentang ihsan. Nah, ihsan ini berhubungan dengan ilmu tasawuf. Selalu ulama Hadramaut terutama menggandeng kedua hal ini. Sekarang inti sudah sempurna solat inti, bacaan sempurna, rukun sempurna, wudhu sempurna, masya Allah paling lengkap inti. Sunnah wudhu, sunnah solat inti lakukan, tapi kita masih tidak jadi orang benar. Kenapa? Banyak faktor lain yang menyebabkan kita tidak gobul solat. Orang sholat sah secara hukum belum tentu gobul. Orang yang gobul pasti dipastikan dia sah sholatnya. Orang sudah sholat benar tapi masih tidak jadi orang benar. Kenapa? Nah balik tadi kita coba kalau barangkali kau ini wuduknya udah benar, wuduk aku benar katanya. Mundur lagi, barangkali istinja kau tidak benar. Boleh jadi. Istinja aku benar. Maaf, barangkali mandi wajib kau yang tidak benar. Mandi wajib aku benar katanya. Tapi kenapa masih tidak jadi orang benar kau? Ada faktor yang perlu kamu perhatikan ikhwan rahimakumullah. Ini faktor wajib kita perhatikan dalam kehidupan kita. Allah bukan cuma nilai sholat itu dengan rukun, syarat dan batal atau tidak batal, tapi Allah perhatikan juga apa yang dipakai. Inti sholat dengan pakaian yang halal atau tidak halal.
ente dapatkan dengan duit haram atau duit syubhat atau duit halal, itu faktor terpenting juga termasuk menjadikan sah tidak sah, bahkan lebih dari itu gobul tak gobulnya solat kita. Sah oke lah sah karena memenuhi syarat, memenuhi rukun, tidak terjadi yang batal, tapi gobul tidak. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan seorang yang solat menggunakan pakaian yang dia beli dengan 10 dirham. Cuma sekarang peci, rida, sarung, baju, ya, dia beli dengan 10 dirham. Tapi kata Rasulullah, dari 10 dirham duit itu ada 1 dirham duit haram, maka solat orang tersebut tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Pastikan yang kamu pakai itu halal. Pastikan yang kamu berikan kepada anak istri kamu halal. Pastikan yang kamu berikan pada orang tua kamu itu halal. Kalau tidak solatlah kita 1000 rakaat, tidak ada nilai di sisi Allah. Ini faktor yang perlu diperhatikan. Sejadah yang kamu pakai, sarung, kopiah, peci, duit halal atau duit haram, ini perlu diperhatikan ikhwan. Jangan cuma kita ngerasa puas dengan syarat rukun segala, itu memang penting, itu faktor yang harus dipelajari, tapi ini juga penting diperhatikan. Oh, jadi kalau kita sholat pakai baju yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, sholat kita tidak diterima Allah. Walaupun benar sholat kita, na'am, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Jadi kalau seandainya aku sholat, pas sholat ingat nak sholat, oh peci ini aku boleh maling, misal, apa yang kita lakukan? Secara logika pendek kalau macam itu, buka peci sholat, apa pakai peci boleh, sah sholat aku. Nah, benar, sholat sah bahkan gobul insya Allah. Pas mau sholat teringat, ini rida pun juga dapat waktu nyantri kemarin, sempat pas balik terakhir nyampe punya kawan. Pas inti nak sholat teringat hadis Rasulullah tadi. Jangan sampai sholat aku tidak terima gara-gara setua ini. Gampang, buka, ya, apapun cincin boleh maling, atau cincin ini kita beli kredit belum lunas, kita kata kelunas, ngotot gitu, sudah lunas padahal belum lunas, kita tahu. Sepanjang hari nanti pegang api neraka di tangan nanti, haram. Nah, tolong perhatikan ikhwan ini, ya, sebagai penutup. Sekarang kalau pakaian peci tadi saya gambarkan, teringat ini peci duit syubhat, duit haram, itu bisa buka, ini nanti bisa lepas. Sejadah yang dipakai, ini sejadah boleh, tidak benar juga, syubhat atau haram, tidak usah pakai sejadah, sholat penting lantainya bersih, benar. Sarung juga kita tahu ini tidak benar, apapun yang menempel di badan kita bisa ganti. Tapi satu pertanyaan, kalau peci haram bisa dibuka, rida haram bisa dibuka, baju haram bisa diganti, tapi satu pertanyaan saya tolong diperhatikan ini ikhwan, jangan main api dulu. Mana kalau darah daging kamu yang haram itu, ngadep Allah, darah daging kamu tumbuh dari yang haram, nak diganti pakai apa? Apa yang macam itu terima Allah salatnya? Wallah tidak diterima sama Allah. Hati-hati kamu. Banyak orang sekarang pengen dapat pekerjaan nyogok, pengen masuk polisi nyogok, masuk tentara nyogok, masuk kerja di kantor nyogok. Wallah haram penghasilan dia. Dagang nipu haram, itu yang dia makan tiap hari. Kalau baju bisa ente ganti, tapi kalau darah daging itu yang haram. Dan lebih zalim lagi, ente berikan pada orang tua itu yang haram juga. Anak istri ente dikasih yang haram juga. Rasul bercerita dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan ada seorang laki-laki, rajulun yutilus safar, ash'ath akbar, yamuddu yadayhi ila sama. Ada seorang laki-laki dia musafir, kata Rasulullah, safar tawil. Musafir itu makbul doa ikhwan, mustajab, walaupun safarnya bukan untuk ibadah. Ente berangkat ke Surabaya untuk nyari sarung buat jualan nanti nyambut bulan Maulid, boleh ente ibadah dengan qasar jamak, doa ente mustajab selagi ente bukan tujuan maksiat. Musafir, ash'atha akbar, keadaan orang itu dalam keadaan lusuh, berdebu, orang melihat dia memalingkan muka, tidak ada orang perhatikan sama dia. Ini hati-hati, banyak di kampung-kampung kita orang yang kita kecilkan ternyata dia orang dekat sama Allah. Kalau di musola dia duduk di belakang, tidak pernah disuruh ke depan. Kalau model acara penuh duduk di tangga, tidak disuruh masuk. Kalau ada rapat
masjid nak nyambut maulid, dia melok hadir, dia baru ngangkat tangan nak ngusul ke jiwang, ai sudahlah kau tu melok dengar bela. Dia kecilkan, tapi dia dekat sama Allah boleh jadi. Dia mahbub inda Allah boleh jadi. Ash'atha aghbar. Ini orang mustajab doa. Rasul mengatakan lau aqsama 'ala Allah la abarra. Itu orang seperti itu kalau dia bersumpah menyebut nama Allah, ditunaikan langsung oleh Allah. Hati-hati. Jangan ngecikau macam itu. Ya, dengan karena ekonominya rendah, pakainya yang lusuh, lalu kita kecil ke dia, kita sakiti dia, kalau dia berkata ya Allah, aku tak ridho dicak itu ya Allah, dengan lagi dia pasti celaka. Hati-hati. Yutil safar ash'atha akbar. Kemudian apa lagi? Yamuddu yadayhi ila sama. Ini orang kata Rasulullah, dia berdoa berhajat sama Allah, ngangkat tangan, berdoa ngangkat tangan. Bukan macam kita kebanyakan kalau doa tangan di paha. Lebih parah lagi, maaf, pemandangan yang sangat-sangat buruk terjadi di zaman sekarang. Kiai di depan memimpin doa, kita main HP. Tangan di bawah. Enggak, ini orang angkat tangan ikhwan, berdoa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya menuju ke langit dan dia berteriak memanggil nama Allah, ya Rabbi ya Rabb. Itu yang digambarkan Rasulullah. Akhlak adab doanya dipakai. Memanggil nama Allah dengan sungguh-sungguh, ya Rabbi ya Rabb. Tapi apa kata Rasulullah? Ma'umat amuhul haram, wa malbasuhul haram, wa mashrabul haram, wa ghudhiya bil haram, wa ayustajabalah. Tapi itu orang yang seharusnya mustajab. Dia musafir, ash'atha aghbar, doanya sungguh-sungguh menyebut nama ya Rabb. Tapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dipakai dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa ayustajabalah. Bagaimana mungkin Allah akan ijabah doa orang tersebut? Hati-hati ikhwan. Sekali lagi antum yang muda-muda nih, jangan tertipu dengan pengen gawe di tempat si fulan, pengen melok si fulan, pengen jadi ini, lalu ente dibuka kolonel kalau kau pengen lulus, pengen jebol kau njuk be bapak itu sekian duit. Wallah sepanjang itu begawe gaji itu haram. Minimal syubhat. Tak ada keberkahan. Dan ingat Rasul mengatakan daging yang tumbuh dari yang haram annar aulabi. Daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih pantas untuknya. Dan Nabi pun mengatakan kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram asad jawarihu sya'am abah, dia akan maksiat dan maksiat dan maksiat mau tak mau, kata Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Tapi sebaliknya, daging yang tumbuh dari yang halal, kata Rasulullah, sya'am abah atau jawarihu, akan taat kepada Allah, dia punya anggota tubuh mau tak mau. Beb, aku nyengok ada orang tu beb, dia tu aku tahu benar rentenir. Dia paling demen negoi duit bunga bank. Tapi ibadahnya rajin. Umrohnya hampir setahun 3 kali. Jangan kau tertipu. Mogalah dia ibadah diseliburkan, mogalah dia apa pun kau saksikan, tak diterima Allah ibadahnya. Tak diterima oleh Allah. Dasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bahas. Jadi ikhwan rahimakumullah, balik kepada inti masalah yang kita bahas, belajar benar-benar ikhwan. Ya, pelajari benar-benar, terutama sholat jangan digampangkan. Fatihah banyak kita tidak paham, banyak tidak benar. Ucapan takbir betul diperhatikan, ucapan salam betul diperhatikan. Belum bab wuduknya, belum istinjaknya, belum mandi wajibnya, belum pembagian airnya, belum masalah najasahnya. Luas, perlu dipelajari. Sabar. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan ya guru kita setopik, sembuhkan Allah, panjangkan umurnya oleh Allah, dan sabar ngajari kamu juga belajar benar insyaallah ya, sehingga kita ibadah benar, sehingga insyaallah salat kita bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terus ingat, bukan cuma salat, puasa, zakat apa, tapi yang kita pakai, kita makan juga wajib kita perhatikan. Pastikan yang ente pakai untuk umroh, untuk haji duit halal. Pastikan yang ente gunakan untuk sholat itu adalah pakaian yang halal. Kalau ente ragu, lepas, cari yang halal. Jangan sampai kita udah capek ibadah, udah capek sholat, udah capek puasa, udah capek melakukan segalanya, ternyata kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu, sudah jam 9. Saya mau pamit, ya minta maaf. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan satu topik udah bisa ngajar ya. Di sini saya ada ikut gabung di Masjid Fathul Akbar di Simpang Pangkal sini ya. Ada acara maulid ikhwan kita BG
Antum yang mau gabung fadhal ya. Acara maulid rutin setiap malam Sabtu juga mereka melaksanakan. Ya dari sini dia bubarnya jam 10 biasa. Kalau antum ada waktu fadhal gabung, saya juga dari sini mau ke situ insyaallah taala. Tapi pada rahimakumullah hadani Allah ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita bisa kita sempurnakan, kita baguskan. Tidak kita beribadah kecuali ibadah kita sahih dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita benar, ibadah kita yang pun jadi benar insyaallah taala. Sekali lagi Allah ikhwan, belajar. Duduk di majelis taklim. Belajar, jangan malas. Bola sudah umur berapa kita, banyak hal yang kita tidak paham kita pelajari. Cuma saya sekali wanti-wanti kepada ikhwan, jangan kamu terlalu lebar nak melok ke madhab sana madhab sini. Tekunilah madhab Syafi'i, kan itulah madhab orang tua kita. Sekarang banyak ulama-ulama di Indonesia ini, mereka masya Allah lewat medsos menyebarkan ilmu, tapi benar ilmu itu, tapi bukan madhab Syafi'i. Nah, kalau kamu terbelok ke situ nanti kamu yang bingung, kamu akan bingung jalan ke syariat ini. Ikuti madhab kita yang sudah ada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita, dijadikan pertemuan ini syahidan lana alaina insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqil adawati wal wasilati wal fadilah syaraf darajat al ali rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi ba'ata ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa ahbabana wa gharabatana wa dhawil qawli alaina wa man ahsana ilaina wa man yu'inna fi ta'atika wa khidmatika wa da'watika ghaimin ij'alna wa iyyakum 'abidaka ihsana bil imtihan mubarak fi kulli qurrati aynin sayyidil mursalin wal hikmah bis salihin. Allahumma ij'al hadzal majlis shahidan lana la 'alaina hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna an babika matrudda mahruma. Allahumma rabbi ighfir lana warhamna wahfadna wa liwalidina masyayikhina fid din. Allahumma arzuqna at-taqwa ma'al istiqamah wa a'id bi jimatin nadama yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman tashfi akhina Ustaz Taufik Hasnuri wa baqatul ikhwan wa asal bishfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la amala ma. Allahumma tawil a'marahum fi as-sihha wal 'afiyah fi ta'atika wa fi ibadatik wa fi da'watika ya rabbal alamin. Allahumma jama'na wa iyyahum fi dari karamatik fid dunya sa'adah fil akhirah sa'adah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah وأبيها وأمها وبعد ابنيها افتح لنا باب الخير واجعلنا حصول الخير وفقنا بكل خير يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بكنا اللهم الخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Kalau antum pulangnya ke arah Lumabang 3 Ilir 1 Ilir, Bib Sabtu subuh ada majelis di Masjid Al Hilal, mau gabung fadhal. Ya, kemudian minggu pagi ada ziarah ke Pemulutan Kampung Tanjung Pasir. Kalau ada yang mau ikut tafadhol. Mungkin sampai di sini. Saya minta maaf, saya langsung pamit. Ya, doakan selamat afiat dan itu Allah dalam satu taatan insyaallah taala. Terus ya. Mungkin tidak usah pakai salaman. Ya, karena nanti terlambat. Insyaallah dari kita sudah saling pandang. Insyaallah berkah. Allahu a'lam bis